Hikmah yang ke-71. Qala Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'na Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini amin, ila anqal idza aradta an ta'rifa qadraka indah. Jika engkau ingin tahu kedekatanmu kepada Allah, jika engkau ingin tahu pangkatmu di hadapan Allah, nah ini kita. Kalau pengen tahu sejauh setinggi mana pangkatmu di hadapan Allah, sedekat apa engkau dengan Allah itu. Yang pengen tahu tingkat kemuliaannya di hadapan Allah, fangdur fi madza yukimuk. Maka lihatlah, Allah telah menempatkanmu di mana? Dalam keadaan apa? Di pekerjaan seperti apa? Jadi kalau kita ingin lihat Allah dekat dengan kita atau tidak, lihat bagaimana dirimu saat ini telah dipilihkan oleh Allah, baik cara bekerja atau urusan-urusan ibadah dan seterusnya. Artinya begini, kalau kita pengen tahu kita orang baik benar enggak di hadapan Allah, kita dicintai oleh Allah enggak sih? Allah cinta kepada saya atau tidak? Lihat dirimu sendiri. Dipergunakan untuk apa dirimu itu oleh Allah? Jika ternyata seseorang menemukan dirinya, oh beribadah begitu mudahnya, itu Allah cinta kepadamu. Kalau ternyata kita melakukan ibadah mudah, berpuasa mudah, bersedekah mudah, silaturahmi mudah, segala kebaikan mudah, maka ketahuilah itu sesungguhnya Allah mencintaimu. Itulah pangkatmu. Makanya ini adalah belajar jujur dengan dirinya sendiri. Kalau orang berpura-pura mah bisa. Wah, di depan orang mah dia bisa action, Masya Allah, Allah, batas sampai kemana-mana. Tapi kalau sudah nggak ada orang, dia bebas bermaksiat, bohong dia. Bukan itu ukurannya. Tanyakan dirimu sendiri. Bagaimana di saat engkau bersama orang dan di saat engkau sendiri. Kalau terus engkau dikuasai rasa takut kepada Allah, sehingga susah bermaksiat, maka ketahuilah Allah cinta kepadamu. Dalam hikmah sebelumnya, maknanya, makna yang kami hadirkan ada. Bahwa kalau ada orang berbuat baik itu sesungguhnya telah didahului oleh Allah dengan kebaikan Allah. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa sujud kecuali karena Allah telah menginginkan dia sujud. Artinya kebaikan Allah dulu sebelum kita berbuat baik kepada Allah. Karena Allah baik kepada kita, lalu Allah menggerakkan hati kita, lalu kita melakukan sholat. Maka ukuran Allah itu cinta kepada kita atau tidak, lihat engkau cinta kepada Allah atau enggak. Jika kadar cintamu tinggi kepada Allah, maka Allah mencintaimu. Cinta kepada Allah ditandai yaitu tadi, susah melakukan kemaksiatan, mudah melakukan ketaatan. Masuk hikmah yang pernah kami hadirkan bahwa jika suatu ketika engkau menemukan dirimu begitu mudahnya melakukan kebaikan yang kadang tanpa disengaja sekalipun, maka ketahuilah Allah sayang kepadamu. Namun kadang, maka akan tapi waspadalah. Jika suatu ketika engkau begitu mudah melakukan kemaksiatan, bahkan kadang tidak direncanakan pun, maka ketahuilah itu tanda Allah tidak cinta kepadamu. Nah sekarang semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Kenapa aku masih berbohong dalam berdagang? Kenapa aku masih di saat sendiri kok melihat sesuatu yang enggak pantas? Apakah Allah enggak melihatku? Kalau ternyata aku masih terus dalam kemaksiatan di saat sembunyi dan sebagainya, maka ketahuilah, sadarlah bahwa Allah kurang cinta kepadamu. Karena kita kurang mencintai Allah. Nah, ini perlu. Jadi langkah pertama itu melihat diri kita sendiri. Baru nanti ada bimbingannya. Ibn Athaillah. Baik, sekarang ayo, kalau memang ternyata dirimu rindu beribadah, kalau maksiat engkau menyesal, susah melakukan kemungkaran, kemudian begitu mudahnya melakukan kebaikan-kebaikan, maka itulah kekasih Allah.
Mazal abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Jadi orang melakukan kewajiban, kemudian meningkatkan dengan kesunahan, dengan senangnya. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, kata Allah. Firman Allah dalam hadis qudsi. Wa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Kalau sudah Allah cinta seorang hamba, Allah akan menjadi matanya, Allah akan menjadi telinganya, Allah akan menjadi tangannya, Allah akan menjadi kakinya. Makna Allah menjadi tangannya apa? Tangannya akan dijaga, nggak akan coel-coel yang haram. Matanya akan dijaga, tidak akan mengambil yang haram. Telinganya tidak akan melihat yang haram. Telinganya akan dijaga, tidak mendengar yang haram. Ini, makanya itu kekasih Allah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Bersyukurlah jika Anda tergolong yang seperti ini. Ada orang maksiat tuh kalau dicintai Allah, maksiat susah. Mau maling dia, niat mau nyuri, nggak sepi-sepi. Sampai dia ngantuk balik nggak jadi, Allah sayang. Mau zina dia tabrakan nggak jadi, Allah sayang dia. Oh. Tapi kalau sudah nasib buruk, lihat, mampir nyuri sama zina, nggak sengaja. Padahal dia pengen keluar cari makan deh. Tak taunya apa? Zina. Karena memang manusia hina, tidak dicintai oleh Allah. Baik, jika memang dirimu adalah tergolong orang yang dirindukan kepada kebaikan, dan di saat melakukan kemaksiatan pun dikuasai oleh penyesalan, maka ketahuilah engkau dicintai oleh Allah. Baik. Kemudian jika kita kelompok yang berikutnya, ini perlu jujur kita. Bukan urusan dengan orang. Nggak bisa orang lihat penyesalan dalam hatimu. Nggak ada orang yang tahu kerinduan di dalam hati kita. Kalau kita berpura-pura rindu, bisa, ya Allah, aku rindu kepada Allah, aku ingin sholat malam. Ya, sholat atau enggak nanti malam. Bukan begitu. Maka ini adalah menguji diri kita sendiri. Di saat kita pulang dari tempat ini, ayo, kita golongan yang mana? Golongan yang benar-benar sudah melakukan kebaikan dengan mudah dan seterusnya. Kalau memang itu sudah bersyukurlah kepada Allah dan tingkatkan, karena itu kemuliaan. Baik, lalu langkah berikutnya. Ternyata memang begitu gampangnya mataku melihat yang haram. Telingaku mudah mendengar yang haram. Padahal aku ingin menghindar, masih lumayan. Aku ingin menghindar tadi. Tapi masih melakukan yang haram. Ya Allah, aku menghindar, ketemu lagi, ya Allah. Aku ingin menjauh, kelihatan lagi, ya Allah. Baik. Di dalam ini masih lumayan, orang ini pasti ada kerinduan untuk selamat. Biarpun sering kepleset ke haraman, bleset ke haraman. Tapi dalam hatinya ada kerinduan. Maka menghadaplah kepada Allah dengan segala kelemahanmu dan kekuranganmu. Tadallul, iftiqar, merasa perlu kepada Allah, maka adukanlah kelemahanmu itu. Ya Allah, aku ingin menghindari itu, tapi aku belum bisa, ya Allah. Adukan. Ini kunci. Jangan sembunyikan di hadapan Allah, Allah Pak tahu. Mau kita sembunyikan di mana? Yang kita lakukan semalam dari keharaman Allah tahu. Tadi waktu di pasar saya bohong, kita bohong juga tahu Allah. Yang kita intip dengan mata kita Allah tahu. Semuanya tahu, kenapa harus kita sembunyikan? Nggak akan tersembunyi di mata Allah. Semua akan terlihat. Sadari makna ini. Kalau sudah begitu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Sadar, insyaf. Tidak ada yang bisa menghentikan itu kecuali Allah. Maka bergegaslah setelah itu menghadap kepada Allah. Ya Allah, adukan. Itulah yang jarang kita lakukan. Mungkin tadi siang kita melihat yang haram, aurat terbuka. Semestinya kita buang mata kita, tapi kita mencuri pandang. Pernahkah setelah itu di malam hari? Seperti yang dilakukan Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu tidak bisa bangun malam. Tertidur. Enggak tahajudan. Nangis di pagi hari. Nyesel dicari. Apa yang menjadikan aku tidak tahajudan? Mencari kesalahan di siang harinya. Tidak akan aku dihalangi oleh Allah dari bangun malam kecuali karena dosaku. Terus istighfar. Malah begitu orang hebat. Repotnya kita ini sudah berdosa kayak nggak punya dosa, ini kan kacau. Sudah melakukan banyak kesalahan seolah-olah nggak punya salah. Padahal Allah tahu kesalahan kita. Maka ini ilmu sangat pribadi, nggak perlu kita nunjuk orang lain. Kau melakukan enggak? Kita masing-masing diri kita sendiri.
yang ustadz, yang berdagang, yang ini, ayo ngadep kepada Allah dengan kelemahan kita. Lemah di dalam menghentikan kemaksiatan, lemah dalam menghindari kekaraman, lemah dalam melakukan kebaikan, adukan. Yang pelit pun doanya, ya Allah, aku kok pelit banget ya Allah, kikir saya ini ya Allah, adukan kepada Allah. Ini kelemahan kita, nggak pernah tadallul. Bukankah hakikat ta'abbud, tadallul itu menghadap kepada Allah dengan kelemahannya? Lemah memerangi kemaksiatan, lemah kita memerangi kekikiran, lemah kita memerangi kesombongan, adukan kepada Allah. Ini langkah selanjutnya. Dan mari kita belajar nih semuanya. Sampai dikisahkan ada suatu ketika ada seorang anak muda yang terkenal mabuk di pinggir jalan. Semua orang tahu dia, bukan sekedar mabuk, wah pokoknya bikin ontran-ontran lah bahasa Jawa, bikin gara-gara tok. Paling usil. Tiba-tiba ditemukan sudah sujud sholat di mihrab masjid dengan derai air mata. Lalu sang syekh yang biasa ngajar itu bertanya, bagaimana kisahmu anak muda? Bukankah kau orang yang ada di sana itu? Dan dia istiqomah di situ, gak pernah kelihatan sebelum adzan sudah ada di masjid. Rupanya anak muda itu bercerita, ya syekh, 2 tahun yang lalu aku dengar engkau berceramah di tempat ini. Dan kau serukan kepada kami, hei yang ahli maksiat, jangan nyerah engkau dengan kemaksiatanmu. Allah Maha Pengampun, mintalah ampun kepada Allah. Dan jika engkau susah meninggalkan kemaksiatan, adabkan kepada Allah kemaksiatanmu. Ya Allah, aku sering mabuk, aku sering ini, ya Allah, entaskan aku dari ini. Dan saat itu aku tidak bisa menghentikan mabukku. Aku masih sering minuman keras. Tapi aku tahu itu tidak baik. Dan sebelum minuman keras aku minta, ya Allah, aku ingin menghindari ini, aku tidak mampu. Dan setelah itu aku sadar, ya Allah, aku masih mabuk dan aku mohon, ya Allah, entaskan Allah, entaskan. Aku doa 2 tahun dan baru dikabul seminggu yang lalu. Makanya dikatakan Nabi yang menjadikan orang itu nggak bisa sampai kepada kemuliaan itu apa? Al-kibru, sombong. Al-kibru batarul haq. Awas, hati-hati. Sombong. Sombong nggak bisa benar. Maka dari itu hati-hati. Kalau sudah orang katanya ahli maksiat, katanya badung bandel, kalau masih ada ketawaduan kepada Allah, dia merasa takut hukuman Allah, ada tawadhu dengan syiar agama, maka dia akan mulia suatu ketika nanti. Hijab yang sesungguhnya adalah kesombongan yang dalam hati kita. Biarpun ilmunya banyak, jadi kayak iblis, aba wastakbar, sombong. Maka ayo kita nanti pulang ke tempat masing-masing. Di tengah malam, sepertiga malam akhir, ngadulah kepada Allah. Bukan sekedar kita mohon kepada Allah agar dikabul hajat-hajat kita, akan tapi sebelum memohon kepada Allah agar dikabul hajat, adukan kepada Allah segala kekurangan kita. Karena kekurangan itulah yang menjadikan hajat kita tidak dikabul. Adukan semuanya. Dan ini perlu, karena untuk menghadirkan penyesalan ini harus ada kesadaran. Dan akan ada sadar kalau ada renungan. Maka orang kalau nggak sadar nggak akan bisa menyesal akan dosa. Kalau tidak merenung, tidak sadar. Kalau tidak sadar, tidak menyesal. Kalau tidak menyesal, tidak akan tobat. Mungkin orang beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu istighfar yang perlu diistighfari. Istighfarnya orang nggak sadar kalau dosa. Kata ya Rabi'ah Adawiyah, alangkah banyaknya istighfar hamba Allah perlu diistighfari. Wong istighfarnya orang nggak sadar dosa. Dengan manusia aja ngomong, ya maafin saya, biarpun saya nggak salah, maafin ya. Kok nggak enak ngomong nggak salah gimana? Maafin, ngaku salah, baru minta maaf. Ya maaf. Nggak ngapa-ngapain, suruh minta maaf. Kok nggak enak loh. Ngaku dulu baru minta maaf, nanti diterima. Ini dengan manusia yang satu pangkat saja nggak enak, bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Maka adukan. Yang sering meninggalkan sholat, adukan kepada Allah, ya Allah hentikan aku dari meninggalkan sholat. Mungkin ada yang sering minuman keras, mungkin ada di saat ini yang hadir tempat ini yang masih berurusan dengan riba. Biarpun Anda makan riba, Anda bergelimang riba, Anda dipilih oleh Allah malam ini datang ke tempat ini. Siapa yang mendatangkan Anda? Siapa? Allah. Siapa menggiring Anda ke tempat ini? Allah. Siapa memilih saya harus ngomong begini? Allah. Artinya ada perjanjian yang tidak pernah kita rencanakan. Kita bertemu di sini, ayo. Semuanya, ayo. Adukan, ya Allah. Aku masih bergelimang dengan riba, ya Allah. Semua usahaku riba, ya Allah. Aku ingin kau entaskan dari riba. Adukan setiap malam.
Allah akan kabul suatu ketika nanti. Tiba-tiba Anda dientaskan dari riba dengan modal yang lebih besar, dengan penuh berkah, bagi Allah kecil untuk itu semuanya. Yang repot adalah kita tidak pernah ngadu kepada Allah. Mintalah tolong kepada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh mencariku maka akan menemukan jalanku. Maka sejelek apapun diri kita, kita punya Allah yang maha kuasa mengangkat hambanya. Sebesar apapun dosa kita, Allah, kita punya Tuhan Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Kita punya Tuhan Allah yang maha pengampun. Yang repot adalah kesombongan kita. Sudah salah nggak mau ngaku salah. Maka dikatakan dosa yang paling dosa adalah dosa yang manusia yang nggak pernah merasa berdosa itu. Sudah dosa nggak merasa berdosa. Maka menyesali kekurangan kita. Ayo semuanya. Jangan sampai ada yang terlewatan. Kita mulai dari lesan kita ini. Kemudian kita mulai dari lesan kita, mata kita, telinga kita, anggota tubuh kita, syahwat kita, semuanya adukan kepada Allah. Dan takutlah kalau kita menghadap kepada Allah dan Allah belum mengampuni itu semuanya. Dan takutlah kepada Allah di saat kita dicabut nyawa kita dalam keadaan kita bermaksiat. Karena yang bermaksiat lalu dicabut nyawanya itu telah menanggalkan imannya, alias su'ul khatimah, mati sejelek-jelek kematian. Dikatakan oleh Nabi, la yazni yazani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Enggak ada seorang pencuri waktu mencuri kecuali telah ditanggalkan imannya. Kalau mati su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu ada pungkasan yang jelek, neraka, imannya hilang. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak ada seorang berzina saat berzina kecuali imannya ditanggalkan. Makanya ayo kita minta kepada Allah agar dihentikan. Khawatir ada jadwal melakukan dosa, itu jadwal malaikat Israel mencabut nyawa kita. Maka rasa takut yang perlu kita pupuk, yaitu tadi dengan kita merenung. Renungan itu penting sekali sampai dikatakan oleh qadiyat tafakkurus sa'ati khairun min ibadati sanati. Kalau kita mau bertafakur sesaat itu lebih bagus daripada ibadah 1 tahun, tapi enggak pakai tafakur. Kita mungkin duduk semalam, di tengah malam kita duduk, kelihatannya hanya duduk saja. Akan tapi ternyata kita melanglang kepada masa lalu kelam kita. Waktu di SMP, waktu di SMA, berapa sholat aku tinggalkan, dosa-dosa. Tanpa disadari tiba-tiba menitikkan air mata. Dan mengadukan kepada Allah, ya Allah itu dosaku ya Allah. Atau yang saat ini dalam kehinaan. Hawa nafsunya susah untuk dikekang, ditahan. Terus dia melakukan kehinaan dan kehinaan. Tapi dia selalu mengadu kepada Allah, ya Allah. Aku tahu kekuranganku ini ya Allah. Aku gak bisa nahan ngomongin orang ya Allah. Ampuni lisanku ya Allah. Hentikan ya Allah. Jangan hukum ya Allah. Mataku ya Allah. Mataku ya Allah. Telingaku ya Allah. Terus semuanya. Kalau sudah begitu ngadu kepada Allah, Allah Maha tahu. Dan terus kita asah hati kita. Akan menjadi lembut hati kita. Yang kemarin kasar sama suami akan semakin lembut. Yang enggak peduli dengan saudara, enggak akan berarti silaturahim, akan terbangun silaturahim. Yang kikir akan berpikir untuk berderma dan seterusnya. Nah, itu semua baru bisa dilakukan oleh seseorang kalau dia tidak punya hijab. Dan hijabnya adalah al-kibru, sombong. Atau maknanya dibalik. Kalau Anda susah ngerenung tuh Anda tuh sombong. Kalau Anda jarang berpikir tentang dosa-dosa itu sombong. Sombong kita ini. Al-kibru. Maka mari. Ini hikmah yang dari agar hikmah Ibn Atha'illah agar tahu kita ini. Kita di mana posisi kita ini. Kita ini sejauh mana kedekatan kita kepada Allah? Tengok, semakin kita rindu kepada Allah. Kalau urusan doa mah doa, kalau urusan dosa mah dosa. Man dzalladzi ma saqat wa man lahu husna faqat. Siapakah yang tidak pernah berdosa? Dan siapa yang perbuatannya baik semua? Enggak ada illa Muhammadunil hadil ladzi alaihi Jibril wahabad. Kecuali Nabi Muhammad yang kebadannya Jibril itu telah turun. Enggak ada yang tidak berdosa dari kita. Semuanya berdosa, hanya baginda Nabi yang tidak berdosa. Ada kesalahan-kesalahan kita. Akan tapi ketahuilah di situ ada lautan pengampunan Allah. Mari kita ceburkan diri kita ke sana. Dengan sadar dong, kalau tidak sadar enggak akan nyebur.
Tetap saja di pinggir, mati dalam keadaan belum diampuni Allah, Allah akan mencicipi siksa di alam barzah. Maka dari itu ayo, jangan masuk wilayah putus asa juga. Karena putus asa adalah dua manusia terkutuk. Yang pertama adalah iblis, dua makhluk yang terkutuk. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah orang putus asa. Dosanya besar, tapi malah putus asa, karuanlah sudah dosa, ngapain tidak kira diampuni oleh Allah. Allah Maha Pengampun, Ghaffar. Allah Maha Pengampun. Anda tidak usah berpikir yang selama ini terjerumus dalam riba, sampai seolah-olah nggak bisa keluar dari riba. Anda jangan sombong. Yang punya Anda itu Allah. Ngadulah kepada Allah, Anda akan dientaskan dengan mudah oleh Allah. Jangan berkata susah, ribet, berat, aku lepas dari riba. Wah, kalau Anda suudzon pada Allah, Anda nggak akan bisa lepas dari riba. Yakin? Maka ini, kesombonganlah yang menjadikan orang itu susah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya pulang ke rumah masing-masing, membiasakan diri untuk mencari kekurangan kita, dan langsung kita jadikan itu ukuran untuk kita. Semakin banyak kemaksiatan kita lakukan, kok kita kurang sadar, waspada. Berarti Allah enggak sayang kepada Anda. Hati-hati. Di saat Anda sadar, sayang Allah tidak sayang kepada Anda, mintalah. Ya Allah, aku ingin mencintaimu. Aku ingin terus sampaikan. Allah itu Maha Kasih. Kalau kita benar mintanya. Kalau mintanya enggak menghadap benar kepada Allah, gimana mau kasih? Menghadap kepada Allah dengan apa sih? Dengan hati yang sadar. Kalau kita menghadap kepada minta kepada manusia dengan apa? Dengan wajah, ya kan? Coba ada seorang istri minta kepada suami atau seorang anak minta kepada abahnya, "Bah, minta duit, Bah." Mukanya dibuang. Kurang ajar kau ini. Adab yang benar kan begitu. Oh, ini sama-sama sepangkat manusia saja harus pakai adab. Bagaimana dengan Allah? Makanya biasakan khusyuk dengan hati. Termasuk penyesalan dosa. Jangan ragu. Sejelek apapun Anda, kalau sudah Allah membersihkan, jadi mulia loh ya. Hati-hati. Jangan putus asa. Mungkin ada orang yang masa hidupnya, masa lalunya mabuk, judi, berzina, macam-macam. Ngadeplah kepada Allah yang Maha Kasih. Ya Allah, itu dosaku yang itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sungguh, dia akan menemukan keindahan pada waktunya nanti. Biarpun masih kepleset lagi dia, tapi dia menyadari itu enggak benar, dia menyesal. Allah Maha Kasih. Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk kembali kepada Allah, mengampuni segala dosa kita, dan memilih kita untuk menjadi hamba-hamba terkasih-Nya, mengangkat tinggi-tinggi pangkat kita di hadapan-Nya, dan menjadikan kita adalah orang-orang yang kelak bisa berkumpul di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk menyesali kesalahan kita. Dan semoga Allah menunjukkan kekurangan kita di mata kita sendiri. Dan semoga Allah menutup kekurangan kita di mata saudara kita. Dan semoga Allah menutup kekurangan saudara kita dari mata kita. Dan semoga Allah membukakan aib kita di mata kita sendiri. Dan semoga Allah memberikan penyesalan. Dan semoga Allah menghilangkan aib itu dan mengganti dengan kemuliaan. Wallahu a'lam bissawab.